Kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 17. Masih halaman 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke-10 dari bawah. Halaman 17, baris ke-10 dari bawah. Yang alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzuhu, dan menjaganya. Maksudnya menjaganya adalah menjaga lisan. Ini adalah atof kepada fa'il yang tersebut di atas. Jadi kalau dizohirkan akan berbunyi wa yajibu alaika hifdzuhu. Wa yajibu alaika, dan wajib bagi kamu hifdzuhu, menjaga lisan. Jadi hu-nya itu kembali kepada lisan. Wa yajibu alaika hifdzuhu, wajib bagi kamu menjaga lisan. Wa hifdzuhu, dan menjaganya, minal istihza'i, dari mengolok-olok orang lain, dari mengolok-olok bil muslimi, kepada orang muslim. Jadi kepada orang muslim kita jaga lisan kita, jangan sampai mengolok-olok sesama muslim. Wasuhriyati, dan mengejek orang lain itu juga tidak diperbolehkan. Jadi lisan ini kita jaga, lidah ini kita jaga, jangan sampai mengolok-olok dan mengejek orang lain, merendahkan orang lain. Waddohiki alaihi, dan tertawa kepada orang lain. Tertawa dengan tertawaan penghinaan itu pun tidak diperbolehkan. Kalau tertawa sekedar tertawa karena ada yang lucu, itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi kalau tertawa menghina, maka itu adalah hal yang dilarang. Istighfafan, karena merendahkan orang lain. Waftiqoron, dan karena menghina, meremehkan orang lain. Jadi mentertawakan karena menghina dan merendahkan orang lain itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Waftiqoron lahu, kepada sesama muslim. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini ayatnya, ayat larangan kita mengolok-olok, menghina, merendahkan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. La yaskhor, janganlah kamu menghina. La yaskhor, janganlah menghina. Siapa? Qaumun, suatu kaum, min qaumin, kepada kaum yang lain. Jadi satu kaum janganlah menghina kaum yang lain. Jadi bisa saja yang kita hina itu lebih baik menurut Allah, kita tidak tahu. Bisa saja yang dihina itu lebih baik menurut pandangan Allah, kita tidak tahu. Dan orang yang menghina itu ketika menghina dia sudah dosa.
Nah, ketika dia melakukan dosa, sebetulnya dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah, ayatnya masih berlanjut, tapi potongan ayatnya yang kita bahas, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Bisa saja yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Ada orang bodoh, jangan kita hina kebodohannya. Bisa saja suatu saat dia lebih pintar dari kita. Bisa saja 20 tahun lagi dia udah jadi dokter, dia sudah jadi insinyur, kita tukang tambal ban. Bisa terjadi orang yang menghina, tiba-tiba yang menghina itu rendah, lalu orang yang dihina itu tinggi di sisi Allah maupun kedudukannya. Jadi kita dilarang menghina, jaga lisan kita jangan sampai menghina orang lain. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, bihasbimri'in, cukuplah bagi seseorang, minasyarri, dianggap buruk, ayah kira, menghina, akhahul muslima, saudaranya sesama muslim. Jadi cukuplah orang tersebut dianggap buruk jika orang tersebut menghina saudaranya sesama muslim. Jadi orang yang menghina saudara sesama muslim itu adalah orang yang buruk. Cukuplah dia dianggap buruk karena dia menghina sesama muslim. Jadi terakhir, lisan kita jaga, jangan sampai menghina orang lain. Allahumma hfazna, ya Allah jagalah kami, min zalika, dari yang demikian itu, kullihi, seluruhnya, seluruh yang demikian itu. Maksudnya adalah seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam lisan, berbohong, kemudian bersumpah palsu, dan memfitnah, mengadu domba, dan seterusnya. Yang terakhir adalah menghina, mengejek sesama muslim. Kita mohon dijaga oleh Allah lisan kita jangan sampai melakukan yang demikian itu. Bijahin nabiyyi, dengan keagungan derajat Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi. Jadi kita mohon kepada Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama dari segi lisan. Lisan kita jaga, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini sudah titik, jadi pelajarannya sekian dulu. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.